Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Psikologi Anak Usia Dini. Kelompok kami terdiri dari Fauzia Nuzulia, Arum Wulandari, dan Nadia Safati, saya sendiri. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang indikator anak usia dini lahir 6 tahun, di mana ini lanjutan dari kelompok sebelumnya karena materinya bersambung ya teman-teman. Pada pembahasan kali ini kita membagi menjadi dua, di mana yang pertama mengenali diri keluarga, teman, pendidik, lingkungan sekitar, teknologi, seni, dan budaya di rumah, tempat bermain, dan satuan PAUD. Kemudian pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif, kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, pembahasan pertama mengenali diri, keluarga, teman, pendidik tadi, kita lihat pada poin yang 3.4, di mana mengetahui cara hidup sehat, mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari dan berperilaku kreatif, mengenal benda-benda di sekitarnya, nama, warnanya, bentuknya, ukurannya, polanya, sifatnya, suaranya, teksturnya, fungsi, dan ciri-ciri yang lainnya. Kemudian pada poin 3.7 mengenal lingkungan sosialnya termasuk keluarga, teman dekatnya. Kemudian poin 3.8 mengenai lingkungan alam, hewan, tanaman, cuaca, tanah, dan air, bebatuan, kayak gitu. Lalu pada poin 3.9 mengenai teknologi sederhana seperti peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan pertukangan, seperti itu. Dan 3.10 itu memahami bahasa reseptif atau menyimak dan membaca. Jadi itu merupakan kayak kompetisi dasar dari ketika anak itu mengenali di lingkungan PAUD itu diajarkan tuh seperti apa, kurang lebih tuh seperti itu kompetisi dasarnya. Selanjutnya kita juga di sini menjelaskan tentang memahami bahasa ekspresif, kayak mengungkapkan bagaimana caranya berbicara secara ekspresif atau itu secara verbal maupun non-verbal. Kemudian pada poin selanjutnya 3.12 itu mengenai keaksaraan awal melalui bermain, terus mengenal emosi dari orang lain, karena kan PAUD itu kan masih anak-anak usia dini, dimana kadang masih bingung kayak sebenarnya dia merasakan apa. Nah dari situ ketika dia berinteraksi dengan orang lain, dengan dunia sekitarnya, dia menjadi secara nggak langsung belajar tentang emosi dari lawan bicaranya atau emosi dari orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti itu. Kemudian mengenai kebutuhan, keinginan, minatnya dia sebenarnya mau di mana. Terus mengenal berbagai karya dan aktivitas seni. Kebanyakan anak-anak kecil itu masih belajar basic-basic, biasanya sering menggambar atau mungkin dia suka coret-coretnya menggambar, suka membentuk sesuatu mungkin dari plastisin, seperti itu sih. Nah, di sini pada poin 3.3 akan kami jabarkan lebih detail di mana yang mengenali anggota tubuh, fungsi dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus. Nah, untuk anak yang lahir pada kurang lebih umurnya 1 tahun, lahir pada kurang lebih 3 bulan, menunjukkan reaksi refleks menggenggam benda yang menyentuh pergelangan tangannya. Kemudian pada lahir 3-6 bulan itu mulai menarik benda di depannya. Kemudian lahir 6-9 bulan itu mulai melempar benda yang dipegang.
Kemudian 9 sampai 12 bulan menarik benda yang terjangkau. Jadi kan pasti anak itu kan berproses ya. Nah, dimana pada usia dari dari umur kurang lebih 3 bulan sampai 1 tahun tersebut, prosesnya tuh seperti itu, dimana dia itu menunjukkan refleks pada awalnya tuh kayak biasanya menggenggam kayak gitu, atau menyentuh pergelangan tangan orang kayak gitu juga biasanya. Terus ketika dia udah lebih besar berkembangnya, dia udah mulai bisa menarik benda. Ketika lebih besar lagi, dia bisa lebih memegang. Kemudian dia bisa lebih besar lagi, dia menarik benda yang terjangkau. Seperti itu tahapannya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi slide selanjutnya, yaitu lahir 1 hingga 2 tahun, di mana anak saat usia 12 bulan udah mulai bisa belajar sendiri. Kemudian ketika menginjak usia 18 bulan hingga 2 tahun, anak sudah bisa melompat di tempat. Selanjutnya yaitu anak usia 4-6 tahun. Nah, di usia 4-5 tahun ini anak sudah bisa melakukan kegiatan motorik kasar dan halus yang seimbang, terkontrol, dan lincah. Kemudian di usia 5-6 tahun dapat melakukan gerakan terkoordinasi secara terkontrol, seimbang, dan lincah. Kemudian selanjutnya di usia 2-4 tahun. 2-3 tahun ini anak bisa berjalan sambil berjinjit. Kemudian di usia 3-4 tahun anak dapat berlari sambil membawa sesuatu yang ringan. Selanjutnya yaitu menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. Indikatornya 4.1 yaitu melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntutan orang dewasa. Sang anak sudah dapat mengikuti perintah orang dewasa. Lalu yang selanjutnya yaitu 4.2 menunjukkan perilaku santun yang sebagai cerminan dari akhlak mulia. Sang anak sudah dapat mencontohkan perilaku yang berakhlak mulia itu seperti apa. Kemudian indikator 4.4 yaitu mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat. Sang anak sudah dapat diarahkan untuk memiliki hidup yang sehat. Kemudian 4.5 yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif. Sang anak sudah dapat bisa menyimpulkan atau menyelesaikan masalahnya sendiri dan dapat mencari solusinya untuk permasalahannya. Selanjutnya yaitu KD 4.3 menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus. Ini anak lahir usia 3 bulan itu sang anak dapat bergerak mengubah posisi badan ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang kedua itu dapat memainkan jari tangan dan kaki. Selanjutnya anak juga dapat memegang benda dengan 5 jari. Kemudian selanjutnya yaitu yang lahir sudah di usia 3-6 bulan. Perkembangannya itu sang anak dapat tengkurap dengan dada diangkat dan kedua tangannya menumpang. Yang kedua, duduk dengan bantuan memasukkan benda ke dalam mulut. Sang anak sudah dapat memasukkan benda-benda yang dia temukan ke dalam mulutnya. Kemudian sang anak juga dapat memindahkan mainan dari satu ke tangan lain. Selanjutnya itu anak di usia 9 bulan, kurang lebih 9 bulan itu anak dapat duduk tanpa bantuan, berdiri dengan bantuan, dan dapat bertepuk tangan juga, serta dapat mengaruk kepala sambil meremas kepalanya. Kemudian di usia 9-12 bulan, sang anak dapat berjalan beberapa langkah tanpa bantuan. Selanjutnya juga dapat melakukan gerakan menendang
menendang benda seperti botol atau biskuit. Selanjutnya yaitu anak dapat mengetuk-ngetuk mainan. Kemudian lahir di usia bayi, usia anak 1-2 tahun. Di usia 12 hingga 18 bulan, sang anak dapat menendang bola ke arah depan. Kemudian dapat juga memegang alat tulis dan membuat coretan, menyusun menara dengan 3 balok, memegang gelas dengan 2 tangan, serta dapat menumpahkan benda ke wadah dan memasukkannya kembali. Selanjutnya di usia 18 bulan hingga 2 tahun, sang anak sudah dapat berjalan mundur dengan beberapa langkah, kemudian menarik benda yang tidak terlalu berat, menarik garis vertikal atau horizontal, dapat memasukkan wadah yang sesuai, dapat membalikan halaman buku, serta dapat menyobek kertas. Selanjutnya di usia 2-4 tahun, yaitu usia 2-3 tahun itu anak dapat melempar dan menangkap bola yang besar dan ringan. Kemudian dapat menari mengikuti irama juga. Kemudian naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi atau rendah dengan berpegangan juga sudah bisa. Kemudian dapat meremas dengan 5 jari, melipat kertas sendiri maupun belum rapid, tapi anak sudah dapat melipat kertas itu. Kemudian dapat menggunakan gunting tanpa pola. Kemudian koordinasi jari dengan memegang benda pipis seperti sendok dan sikat gigi dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu di usia 3-4 tahun, sang anak dapat meniti atas papan yang lebih lebar, kemudian melompat turun dari ketinggian kurang dari 20 cm, dapat menirukan gerakan senam yang lebih sederhana, dapat menuangkan air atau benda-benda kecil ke dalam botol, terus dapat meronceng manik-manik yang tidak terlalu kecil dengan benang yang tidak kaku. Kemudian dapat menggunakan kertas dan dapat mengutip pola garis lurus. Kemudian pada usia anak 4-6 tahun, pada usia anak 4-5 tahun, mereka akan melakukan gerakan bergelayutan, kemudian melakukan gerakan melompat dan berlari secara koordinasi, melempar sesuatu secara terarah, memanfaatkan alat permainan 2 ruang, meningkatnya kekuatan dan kontrol halus, contoh yaitu meronceng. Kemudian pada usia 5-6 tahun, mereka akan melakukan gerakan mata, gerakan tangan, kaki, kepala yang secara terkoordinasi dalam menirukan berbagai gerakan, misal pada senam dan tarian. Selanjutnya melakukan permainan fisik dengan aturan. Mereka di sini sudah mulai paham bagaimana mereka cara bermain dengan fisik dan yang di situ terdapat aturan dalam permainannya. Kemudian terampil menggunakan tangan kanan dan kiri dalam berbagai aktivitas, misalnya mengancikan baju, menali sepatu, menggambar, menempel, menggunting, ataupun makan. Kemudian KD 4.4 mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat. Pada KD ini, anak usia 1 tahun, ia merasa nyaman dengan kondisi bersih dan merasa terganggu jika mengalami keadaan yang tidak bersih seperti berkeringat. Mulai menerima pembiasaan perawatan hidup bersih dan sehat saat BAK atau BAB mereka. Untuk anak yang lahir pada usia 1-2 tahun, setelah itu
usia 12-18 bulan, mereka mulai tertarik untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Mereka menunjukkan berbagai makanan dan minuman memberikan respon jika akan buang air kecil ataupun buang air besar. Pada usia 18 bulan sampai 2 tahun, mereka mulai meniru perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi anak itu akan mulai meniru lingkungan di sekitarnya, mau itu bersih ataupun sehat. Kemudian memiliki makan dan minuman yang disukainya. Kemudian memberikan respon jika akan buang air kecil ataupun buang air besar. Selanjutnya, pada usia anak 2-4 tahun, anak yang berusia 2-3 tahun, mereka akan cenderung meniru perilaku hidup bersih dan sehat yang orang tuanya ajarkan. Kemudian memilih makanan dan minuman yang bersih, sehat, dan bergizi dengan bantuan orang tua. Yang ketiga, lanjutnya meminta tolong jika perlu buang air kecil ataupun buang air besar. Kemudian pada usia anak 3-4 tahun, berperilaku hidup bersih dan sehat dengan bantuan. Jadi di sini anak itu masih memiliki perilaku hidup bersih dan sehat itu harus dengan bantuan orang tua mereka. Mulai terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih, sehat, dan bergizi dan mereka dapat menggunakan toilet dengan bantuan. Mereka lebih cenderung suka menggunakan toilet seperti itu. Jadi penting sekali pembiasaan toilet bagi anak-anak usia dini. Pada umur 4-6 tahun, di umur 4-5 tahun, mereka mulai terbiasa melakukan hidup bersih dan sehat, mengenali bagian tubuh yang harus dilindungi, dan cara melindungi dari kekerasan seksual. Kemudian mulai terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih, sehat, dan bergizi. Kemudian menggunakan toilet tanpa bantuan. Selanjutnya pada usia 5-6 tahun, mereka melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Contohnya mandi 2 kali, memakai baju bersih, membuang sampah. Kemudian mereka mampu melindungi diri dari percobaan kekerasan seksual dan bullying dengan berteriak dan berlari. Kemudian mereka mampu untuk menjaga keamanan diri, misalnya dari benda-benda berbahaya. Contohnya listrik, pisau, pembasmi serangga. Selanjutnya terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih, sehat, dan bergizi. Kemudian anak menggunakan toilet dengan benar tanpa bantuan orang tuanya. Selanjutnya pada KD 4.5 menyelesaikan masalah sehari-hari. Pada tahun kurang dari 1 tahun, anak itu belum dapat menyelesaikan masalah sehari-hari karena kemampuan anak tersebut. Pada usia anak 12 bulan, mereka dapat meminta tolong ketika menghadapi masalah. Contohnya, ketika ingin mengambil benda atau sesuatu yang letaknya dia tidak bisa mengambil, maka mereka akan menangis. Itu salah satu bentuk cara mereka meminta tolong untuk menyelesaikan masalah mereka. Kemudian pada usia 9-12 bulan, mereka mulai memiliki inisiatif untuk berusaha melakukan kegiatan. Selanjutnya pada usia 2-4 tahun, anak pada usia 2-3 tahun, dia cenderung melakukan kegiatan sampai selesai. Dia akan melakukan semua kegiatannya yang dia mulai dengan selesai. Pada usia anak 3-4 tahun,
Dengan menyelesaikan tugas meskipun menghadapi kesulitan, dia tetap akan menyelesaikan tugasnya walaupun dia itu mengalami kesulitan gitu. Kemudian pada usia anak 4-6 tahun, anak usia 4-5 tahun mulai terbiasa melakukan hidup bersih dan sehat, mengenali bagian tubuh yang harus dilindungi dan cara melindungi dari kekerasan seksual, mulai terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih dan sehat, bergizi, kemudian menggunakan toilet tanpa bantuan. Kemudian pada usia 5-6 tahun, mereka cenderung melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat, contoh mandi 2 kali, memakai baju bersih, membuang sampah, kemudian melindungi diri dari percobaan kekerasan seksual dan bullying dengan berteriak atau berlari, kemudian mampu menjaga keamanan diri, misal dari benda-benda berbahaya, contohnya listrik, pisau, pembasmi serangga. Kemudian terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih dan sehat dan bergizi. Dan yang terakhir yaitu menggunakan toilet dengan benar dan tanpa bantuan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.